motif itu sudah sejak lama, setidaknya sejak abad 8, abad 9. Bahkan yang terbaik itu sementara yang dieksis di Arca, itu arcanya Prasina Parimita. Itu kain bentuk luar biasa itu. Jadi sudah ada sejak abad 13 yang jelas itu. Ini soalnya tokoh perbatikan yang sangat terkenal. Kenapa? Karena batik ini di sini tidak dikenal, tapi di luar Surabaya, Sidoarjo atau di luar negeri, nama Rogat ini sangat terkenal sekali. Ya, saya nggak mampu beli, jadi saya nggak punya koleksi. Dan tinggalnya di dekat stasiun, tapi suatu saat dia dirampok habis-habisan. Kemudian dia pindah masuk tinggal di dalam Jetis. Kemudian dia usaha batik. Nah, inilah yang memulai batik Storjoan. Kemudian itu berkembang. Jadi Bapak Ibu kalau batik Storjoan jangan pernah mencari di Sidoarjo, tidak akan pernah nemu. Carilah di sepanjang pesisir selatan, bukan Pantura, Madura Selatan, sampai ke Tanjung Bumi, sampai ke Arosbaya. Harganya berapa? 30 juta. 5 tahun itu pun belum tentu jadi, tapi bukan hilang, tetap akan dibuatkan, cuma nunggunya 5 tahun. Jadi dulu Mas Lin itu pernah cerita tentang batik Kenongo, kalau nggak salah ya. Ternyata itu jalur apa ya? Kenapa ono nek Kenongo? Tiba itu liwat di depan rumah saya. Depan rumah saya itu rel kereta api. Jadi ceritanya pembatiknya itu kulaan. Kulaan nang Jetis. Itu jalur untuk jalan kaki paling cepat bebas hambatan itu lewat rel kereta api. Jadi antara Jetis ke mana Kenongo Tulangan itu paling cepat lewat jalur kereta api. Nah, yang menarik itu satu tentang batik Kenongo. Mungkin yang belum dibahas tadi salah satunya misalnya yang ini. Entah benar apa enggak, mungkin saya dikoreksi ya. Batik ini kan bukan hanya sekedar kain ya. Bukan hanya sekedar kain, tapi caranya. Cuma kemudian pewarnanya. Nah, ini yang menarik pewarna. Di salah satu mungkin banyak yang sogan, terus kemudian toman itu warnanya apa Mas? Toman ungu ya, ungu kebiruan nilai ya gitu. Nah, dari belusuan dan studi literasi toponimi yang sering kami lihat itu, misalnya kayak kerajaan yang namanya Tarumanegara, lu penghasil nilai. Di Sidoarjo ada desa namanya Tom, tahu? Patoman, dekatnya Terung. Nek di Jawa Barat Banjar Patoman. Nah, boleh jadi loh, dulunya di situ desa penghasil pohon tom. Lebih tepatnya bukan pohon ya, jadi apa? Perdu. Nah, existing dengan sistem politik itu saya nemukan, tapi ini masih studi saya pribadi, kaitannya nanti dengan SI, Syarikat Islam. Jadi salah satu perdagangannya Syarikat Islam itu ternyata batik, jeragan batik. Saya nemu istrinya Pak Cokro, Cokraminoto, itu membatik, jualan batik, jeragan batik. Di Jogja juga begitu. Itu juga komunitas batik juga. Nah, mungkin yang agak beda adalah mungkin perlawanan terhadap candu. Itu satu lah. Nanti ceritanya next time itu yang politik itu. Di pihak lain ada yang namanya kemudian eranya mulai batik tulis dan lain-lain itu kan pewarnanya kan, kalau cerita Mas Lin itu kalau tidak salah itu kan dikuasai satu etnis saja ya.
Nah, itu kenapa kulaan-kulaannya mungkin di Gajah Mada itu jeragan aslinya yang nang Gajah Mada. Jadi mulai kainnya, terus pewarnanya, lilinnya. Nah, saya nemu link yang paling menarik itu adalah mungkin yang kelewat tadi adalah karena ini kita fokusnya di Sidoarjo, kita nggak pernah harus kalau bicara tentang apa kain ini harus tidak melewatkan yang namanya lawean. Nah, ternyata lawean ini salah satu sentra produksi tekstil zaman dulu, karena namanya juga lawean gitu. Dan salah satu jalur yang cukup menarik, jalur batik itu adalah jalur kereta api. Ini yang mungkin agak kelewat Mas Rindu. Jalur kereta api. Jadi jalur kereta api itu jalur pemberontakan, jalur gini, jalur duit, jalur politik, macam-macam. Nah, lawean ini juga menghubungkan antara yang kalau mungkin saya melihat yang tidak terlihat. Jadi jalur politik. Termasuk juga yang Gresik yang kemarin ketemu Mas. Itu jalurnya politik. Alu. Luar biasa itu. Jadi termasuk Kedung Cangkring, Mas Lintu ya. Sementara yang saya lihat eksis rumah itu sebelum perang di Diponegoro sudah ada 1821 atau 1822 itu sudah ada dan masih ada utuh. 80% kalau nggak salah di Kedung Cangkring itu sama Mas Ariful Muzaki kemarin itu seret 80% masih ada dan itu jeragan semua. Dan jangan dipikir ini kalau Sidoarjo ngomong jalurnya yang gede kayak sekarang, enggak. Jalur utamanya dulu itu lewat laut. Justru lewat dari misalnya kayak saya ketemu belusukan ketemu yang namanya Niti Adiningrat itu. Jadi makamnya itu di alun-alun Pasuruannya sekarang. Itu kalau keluarga dari Surabaya mau ke Pasuruan atau Banggil itu enggak lewat darat, ke Suwen. Lewat laut. Bukan sungai Mas, laut. Jadi salah satu perdagangan. Nah, makanya ono cerita tentang baba layar, gak usah heran. Gak usah heran. Boleh jadi existingnya batik ini ya itu tadi bukan hanya sekedar apa jenenge karya, tapi juga gengsi. Seperti tadi itu gengsi. Sama Bang, nek gak sekardangan gak naik gengsinya naik. Tadi motif itu juga pengaruh. Makanya kan apa ya? Kalau saya belusukan sejak saya senangnya sih sebenarnya masa klasik. Ternyata kain, sing disebut kain itu nek nama Jawa kunonya di prasasti ku namanya ken. Ken. Jadi blendese omongan akhirnya tadi kain. Jadi dulu itu memang kain itu ada bukan hanya dari sini, yang mahal itu ya sudah dari utara, dari selatan itu. Boleh jadi itu sudah impor. Jadi dagang kain ya motif itu sudah sejak lama, setidaknya sejak abad 8, abad 9. Bahkan yang terbaik itu sementara yang dieksis di Arca, itu arcanya Prasna Parimita. Itu kain luar biasa itu. Jadi sudah ada sejak abad 13 yang jelas itu. Ternyata di arca-arca itu sudah ada motif kain lah ya. Jadi diskusi kita nanti bisa meluas. Nah, mungkin yang next ini Storjowan ya. Bisakah motif Storjowan ini diklaim atau boleh Darjo ini kan kurang anu ya. Kita mencari ikon. Salah satunya mungkin komunitas kami mengusulkan motif Storjowan ini sebagai khas motif Sidoarjoan, atau mungkin ada masukan yang lebih bagus itu. Silakan Mas Rindu, monggo. Ya baik. Saya lanjutkan dikit sebelum masuk Storjoan ya. Monggo. Ya, jadi beberapa nama batik ya yang ada di Sidoarjo.
Pertama itu mahkota. Mahkota ini sudah di HKI-kan sama Pemda kalau nggak salah. Meskipun ini juga sempat terjadi pertentangan karena ternyata di Solo juga ada. Nah, yang duluan yang mana saya tidak tahu, tapi yang jelas bahwa apa yang dikerjakan masyarakat Sidoarjo ini adalah pembatik Jawa Timur itu lebih tidak mengikuti pola, ya, otodidak gitu ya. Jadi kalau gambar itu ya langsung gitu ya. Terus kemudian ada batik Borobudur. Borobudur itu sebetulnya ini terang bulan. Jadi bagian yang gelap, terus kemudian ada bagian yang terang. Jadi yang batikannya banyak, terus kemudian sedikit. Kemudian ada iris tahu. Ya, iris tahu. Ngiris tahu itu kan mesti gini ya, beda dengan iris tempe ya. Kalau tempe itu kan jajaran genjang, kalau ini kan kotak. Terus kemudian iris tempe itu biasanya disebut dengan limaran. Terus alun-alun contong atau cocok ya. Kemudian Sri Menanjung. Ini nama-nama yang tidak dimiliki oleh daerah lain dan ini khas ya. Jadi mulai dari mahkota dan selanjutnya sampai Machiko. Nah, saya juga nggak ngerti kenapa kok Machiko namanya gitu ya. Ini semua pengembangan dari motif mahkota. Oke. Terus ada buketan. Ya, tentunya kalau ini buketan mengadop dari batik peranakan. Terus ada kedua cipret. Cipret ini juga mengadop dari batik peranakan karena komposisi burung-burung kecil, emprit itu loh cipret. Dengan tanamannya dengan pohon. Nah, itu cipret. Terus kemudian siling pusing, identitas dengan banji. Saya kebetulan tidak bawa. Kemudian botol miring atau sandang pangan. Jadi orang Sidoarjo itu memberi nama batik itu kelihatannya kok sakarepe gitu ya, botol miring ya kayak botol gitu. Tapi memang buatnya itu cetakannya kayak botol gitu loh. Cuma memang tidak pernah terstruktur. Beda batik Jawa Tengah itu terstruktur. Ya, jadi kalau dipakai baju, fashion designer itu seneng. Kalau batik Jawa Timur, Sidoarjo susah karena tidak bisa gathuk ya, karena suka-suka wis gitu ya. Suwen gitu ya. Terus kemudian 8 penjuru. Nah, 8 penjuru ini sebetulnya juga hampir sama dengan sandang pangan ya, cuma bentuknya komposisi segitiga ke segala arah. Terus kawung kentang, ya kawung kentang itu kawung beton yang saya pakai. Terus ada lagi kawung rambut. Ada rawan kenceng, ada rawan ingge, sekar jagat. Sebetulnya ini bukan sekar jagat, harusnya tuh hart, KART bahasa Belanda, hart jagat. Jadi peta dunia, bukan sekar jagat. Kemudian lereng dan tumpal. Ada cecek, ini isennya ya, kembang bayem, kembang tebu, beras wuta, pecah beling, motodoro, kembang kopi, punggul, ungker, sunduk kentang atau sunduk sate atau kembang suruh. Ya, ini menjadi karakter khas batik Kenongo. Ya, jadi tadi batik Kenongo betul. Jadi para pembatiknya itu kalau nyerahin batik lewat jalan ini ke Sidoarjo, terus kemudian dia kulaan bawa pulang gitu. Pagi berangkat, sore sudah balik, jam 3 itu sudah balik. Bayangin ya dulu ya. Manggul di sini pagi-pagi. Kenapa kok pagi-pagi? Karena panas. Kalau panas, malamnya leleh. Jadi itu jelek. Malam yang leleh itu jadi jelek. Jadi tidak bagus. Terus bawanya gimana? Digulung. Digulung sama pelepah pisang. Tidak boleh dilipat. Karena ini yang punya ini adalah yang waknyonya. Karena pembatik Chinese biasanya mereka tuh sangat teliti, jadi tidak mau kalau terlipat rusak. Oke. Nah, terus kemudian nama-nama yang pernah muncul, nanti ini Dokter Sudi bisa browsing, ada Mas Yersat ini ya, bisa menelusuri. Ini namanya Nyarogat itu Tan Sing Ing. Jadi ada pembatik Chinese 2. Satu namanya Rogat, Tan Sing Ing.
Rumah utamanya dulu itu sekarang di Toko Wolu. Toko Wolu itu dulu rumahnya. Nah di Toko Wolu itu mobil tuh bisa berputar. Jadi saking ngombone. Iya zaman dulu. Apa? Oh ya. Nah masih ada sebetulnya yang bisa diwawancarai tapi nggak mau, yaitu Pangsit Joyo yang di Ruko Kepuh. Dulu dia itu jualannya di bawah pohon blimbing atau apa di Toko Wolu. Jadi dia tahu persis tentang Nyah Rogat ini. Nyah Rogat itu saking kayanya punya rumah di Jalan Gadang Mada itu 8. Saking soge. Terus tiap pagi dia tuh ngajak cucunya, dia tuh jalan bukain apa rumah-rumahnya itu 8. Cuma sayangnya ada sesuatu yang tersembunyi. Cucunya yang dulu diajak itu pertama kali ketemu dengan saya tuh begitu antusias, cerita, oh ya dulu saya, oh ya. Jadi Nyah Rogat tuh menurut mereka tuh tidak punya anak kandung, tidak punya. Terus kemudian setelah cerita terus mungkin dia sadar akan sesuatu yang tertutup itu. Berhenti, terus gimana wes nanti lain kali betul-betul tertutup. Saya punya lagi adiknya lagi, kebetulan istrinya kakak teman saya, seorang pendeta gitu ya. Jadi oh ya dulu makku bla 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 bla, tapi mungkin dia setelah sadar berhenti terus wes ya sorry yo nanti lain kali. Jadi itu tertutup dengan rapi. Saya juga nggak ngerti. Ya, saya juga nggak akan buka di sini gitu ya. Terus kemudian kami ketemu dengan yang secara hukum cucunya. Ya, dia tinggal di Singapura. Tiap tahun dia ke sini. Mungkin sudah tahu ya anunya makamnya Tan Sing Ing ini ya, di Puri Indah ya, sebelahnya Puri Indah. Nah, dia selalu setiap kali Qingming datang ke situ. Yaitu makam Cina yang gede, menurut saya sangat gede. Paling gede gitu ya, di Sidoarjo itu paling gede. Sesekali harus eksplor ke sana ya. Ini soalnya tokoh peperbatikan yang sangat terkenal. Kenapa? Karena batik ini di sini tidak dikenal, tapi di luar Surabaya, Sidoarjo atau di luar negeri, nama Rogat ini sangat terkenal sekali. Ya, saya nggak mampu beli, jadi saya nggak punya koleksi. Yang punya yaitu tadi, Mas Iin tuh punya. Rasanya Mas Seto ada nggak ya? Sesekali rasanya Mas Seto harus bikin pameran tentang batik peranakan koleksi dari almarhum Bu Saiful. Masih cukup banyak, ada sekitar 12-an ya. Kalau dulu saya diberi izin untuk buka, untuk melihat, karena tidak semua orang boleh. Kemudian ada pembatik yang kedua, itu adalah Lim Si Hok. Jadi Lim Si Hok ini juga seorang pembatik tapi tidak sehebat batik Nyah Rogat. Rogat ini nama populernya, tapi namanya itu Tan Sing Ing. Ya, ini paling kaya. Nah, itu tinggal di Gajah Mada, ada 2 tokoh. Terus kemudian ada satu lagi Wak Nyonya. Wak Nyonya itu tinggal di Jetis. Ini juga orang peranakan, bukan orang Jetis. Dia kalau tidak salah itu dari Tuban. Tapi dia awalnya bukan pembatik. Dia seorang pedagang, tinggalnya di dekat stasiun. Tapi suatu saat dia dirampok habis-habisan. Kemudian dia pindah masuk tinggal di dalam Jetis. Kemudian dia usaha batik. Nah, inilah yang memulai batik Storjoan. Jadi nggak salah karena dia itu memang basicnya bukan orang Jetis, bukan orang Sidoarjo. Jadi referensinya kalau itu peranakan wajar. Ya. Oke. Nah, ini kemudian punya suami, terus kemudian suaminya ini punya 2 istri, satunya di Lumajang, satunya di sini, tapi dia tidak punya anak, sehingga anaknya yang di sana itu diangkat kemudian untuk meneruskan. Nah, sekarang ini masih ada
batik dengan merek Nyonya Wida. Nah, Nyonya Wida itu penerusnya, meskipun tidak langsung. Kemudian Nyonya Wida ini tidak punya anak angkat lagi, ya. Terus dia sekarang yang di Jalan Jetis Utama itu batik Maduratna. Nah, itu sejarah untuk batik Sekardangan. Nah, batik Sekardangan ini cuma sekarang ini kualitasnya jauh sekali dari yang dulu. Sekardangan dulu Storjoan dulu tuh bagus sekali, ya, bagus sekali untuk gaya itu. Jadi sampai sekarang masih bisa menemukan. Kemudian ada Haji Mahmuda itu di Jetis Wetan, kemudian Haji Ishak, kemudian itu di Jetis, Aswiyah atau Sofiyah itu di Sekardangan. Ini yang berhasil kami catat, kami wawancarai dari keluarganya. Nah, sekarang masih ke batik Storjoan. Oke. Next. Oke, batik Storjoan. Ini batik Storjo. Ya. Saya ini sebetulnya bingung ya. Oh kok Storjo ya? Rupa-rupanya gini. Orang kuno di daerah Panggung, daerah Selompretan itu enggak pernah menyebut Sidoarjo itu omahmu di Sidoarjo, enggak pernah. Dorjo ya. Saya sampai gini, saya pertama kali pindah ke Sidoarjo tahun 90-an begitu. Ibunya teman saya tuh kan gini, Tintu, omahmu di mana? Sidoarjo. Oh, Darjo. Enggak tante, Sidoarjo. Oh ya, Dorjo. Saya sampai gini, apa sih? Bilang Sidoarjo aja susah ya kok, panggilnya Darjo. Nah, saya kok menemukan sebuah nggak ngerti ya, yang ahli bahasa, apakah ini benar-benar karena kebiasaan lidah itu, sehingga muncul batik Storjo dengan Storjo kok ya rasanya lidahnya hampir-hampir podo gitu ya. Apakah ini karena lidah Madura jadi Storjo, terus yang orang lokalnya Storjo gitu ya. Nah, ini cukup menarik. Karena batik ini adalah batik buatan Madura batik Sidoarjo konsumsi Madura. Orang semua mengatakan bahwa itu adalah batik Madura. Terus banyak buku-buku yang menulis bahwa batik Sidoarjo itu pembatiknya Madura. Boleh dicek di sana, nggak ada orang Madura yang batik di situ. Orang Sidoarjo tuh unik loh. Kota Sidoarjo tuh unik. Karena apa? Meskipun dekat atau berhubungan dengan orang Madura, tapi dominasi Madura tuh enggak ada loh. Dominasinya tuh tetap Jawa. Jadi ini memang sesuatu yang menurut saya sangat khas. Jadi orang mengatakan, oh iya karena Madura itu dipengaruhi oleh Sidoarjo itu dipengaruhi oleh Madura sehingga batiknya seperti itu. Enggak. Buku batik karangan Butumbu Ramelan itu mengatakan seperti itu. Enggak ada pengaruh itu. Itu yang cukup menarik. Kalau batik Sidoarjo ini dikirim ke Madura, ya itu terjadi sekitar tahun 40-an. Jadi Wak Nyonya ini rupa-rupanya ya karena jiwa entrepreneurnya kuat, dia membuat produksi batik untuk dikirim ke sana melalui pertamanya upeti dulu ke pejabat di Bangkalan. Nah, kalau yang ini saya memang tidak punya data tertulisnya. Data yang tidak tertulis itu yang saya dapat. Jadi batik saya itu ternyata batik upeti. Ya, saya menemukan di Gresik. Itu ternyata sudah berputar begitu dan begitu. Nah, saya susah untuk memahami, tapi itu data-data itu tertulis. Kemudian itu berkembang. Jadi Bapak Ibu kalau batik Storjoan jangan pernah mencari di Sidoarjo, tidak akan pernah nemu. Carilah di sepanjang pesisir selatan, bukan Pantura, Madura Selatan, sampai ke Tanjung Bumi, sampai ke Arosbaya. Daerah itu, daerah perbatikan kita, selatan.
Selatan. Ya Arosbaya itu agak ke utara sampai di situ saja, tapi sesudah itu tidak ada lagi. Jadi mulai dari Kecamatan Tanjung, kemudian Sampang, kemudian Blege, ya betul, itu Petengteng ya, terus kemudian sampai ke Kuanyar, terus ke gitu. Nah di situ akan bisa dapat banyak. Terus didapatkan di mana yang paling banyak? Di Pegadaian. Karena dulu batik itu laku. Di Pegadaian itu masih laku, sekarang enggak laku. Apa? Surat apa? Surat Gaden. Oh sebentar. Sebentar ojo kesusu. Iya. Nah sekarang enggak ada orang gadek ke Gaden gini, Gaden mau nerima, enggak ada. Dulu laku. Yang masih laku itu hanya di Tuban, di Kerek. Batik gedok itu masih laku. Sampai dengan sekarang. Ya meskipun harganya sekitar 600, 500 di Pegadaian gitu, tapi masih laku. Tapi di tempat lain sudah enggak ada. Nah ini sebagian besar ini juga dari Gaden. Gadennya Sidoarjo. Iya, karena saya punya seorang nenek-nenek, sekarang sudah almarhum. Dia itu berelasi dengan Gaden, tapi bukan Gaden resmi, yang Gaden swasta itu loh. Jadi anaknya itu, ya anaknya telepon, Mas ini ada batik, bagus, mau diambil enggak? Ya, ambil gitu ya. Loh, lumayan loh bagus-bagus gini, gitu ya. Harganya ya harga Gaden gitu ya, jadi bukan harga pasaran. Tapi ya siapa sih yang mau, jenengan pasti gak akan mau toh cari bekas ini tuku gitu ya. Saya mau karena itu untuk koleksi, artinya untuk edukasi ya. Terus kemudian sesudah itu, nah ini yang cerita menarik buat saya ini, saya nggak pernah terbayangkan bahwa tahun 70-an batik Storjoan itu ngalami booming. Jadi pada waktu Nyawida ini orang dulu yang beli siapa? Orang Madura. Orang Sidoarjo nggak doyan batik Storjoan. Warnanya lo biar brang jreng gitu, nggak doyan. Orang Sidoarjo itu karena sebagian besar memang orang Jawa. Kalau kita sekitar alun-alun itu kan ya mesti kulonan ya. Ya pasti gitulah ya, jadi berbahasanya juga begitu, sehingga mereka sukanya apa? Sogan. Jadi kalau yang full color kayak gini-gini gak suka wes. Gak suka, sama sekali gak suka. Jadi apalagi gini, gak suka. Nah ini yang beli itu pedagang-pedagang Madura. Jadi mereka datang ke Nyawida ini pesan, nggak ada barang langsung dibeli, enggak, pesan dengan gire, istilahnya tuh gire. Gire itu dengan harga tertentu. Jadi saya mau ini, udah enggak tentukan warnanya ini. Kalau sekarang ini kayak punyanya Wisujun ya. Wisujun Dungwuni Pekalongan itu pesennya 5 tahun. Kan nggak bisa ngarani. Harganya berapa? 30 juta 5 tahun, itu pun belum tentu jadi. Tapi bukan hilang, tetap akan dibuatkan, cuma nunggunya 5 tahun. Bukan, ya memang karena buatnya itu prosesnya panjang. Kalau yang KW itu bisa sampai 15 juta, tapi KW itu sekarang ya. Tapi dulu enggak ada KW yang mau dijual. Tapi kalau yang lawasannya itu bisa sampai 200 juta. 200 juta sak lembar ya. Tapi ya itu. Nah, kemudian gire itu yang menarik adalah gire itu bisa diperjualbelikan. Jadi kalau saya pingin tapi sudah enggak dapat gire, saya mau beli gire itu sesuai dengan, jadi transaksinya tuh lewat gire. Aneh ya, sesuatu yang kita nggak ngerti hasilnya seperti apa,
tapi mau beli. Gire itu bisa dijual 2 kali lipat, 3 kali lipat, tergantung transaksinya. Itu luar biasa. Saya bisa menemukan itu, cerita itu secara tidak sengaja ketemu dengan mantan pegawainya Nyawida. Jadi dulu dia pas yang menangani itu, jadi menangani jual belinya itu. Jadi dia bilang, wah semangat sekali dulu bla bla bla. Sekarang enggak, sekarang harganya sekitar 600 sampai 900, tapi tidak sebagus itu yang Maduratna ini, yang keturunannya. Karena memang si anak sekarang ini pewarisnya itu dulu karena begitu dimanjakan, sekolah di Jerman, minta mobil dikasih dan lain-lain, sampai akhirnya meninggal habis-habisan. Terus kemudian sekarang jadi jual elektronik, tapi istrinya mengelola itu. Istrinya ini dulu perajin batiknya, karena pesannya dulu dari Nyawida ini bahwa anaknya ini boleh mewarisi akan menikah dengan si pembatik ini, karena pembatik ini tuh yang merawat Nyawida sampai meninggal gitu ya. Jadi menarik sekali gitu ya. Saya nggak bayangin ya, aduh gitu ya, penuh misteri gitu ya. Cirinya warna mencolok, pesisiran, dan itu beredar sekitar tahun 40-an ya, dan itu mencapai kejayaannya di Madura, bukan di Sidoarjo. Oke, nah ini tadi sudah saya sebutkan, Wak Nyonya itu adalah seorang pendirinya tokoh berbatikan baru di Sidoarjo, tinggal di Jetis. Dan saya mengatakan bahwa itu adalah kebaharuan dari batik Sidoarjo. Benar-benar kebaharuan, karena apa? Itu membuat sesuatu yang ikonik. Bahkan orang Madura itu yang dipakai udeng warna merah. Terus kalau baju adat dulu kan selalu pakai warna itu ya, storjoan. Mereka nggak sadar bahwa itu bukan batiknya, tapi mereka bisa mengakui bahwa itu adalah identitas Madura, khususnya Bangkalan. Saya pikir gini, aneh. Sekarang saya protes dengan Pak Bupati Pamekasan, Pak jangan pakai itu po, gitu loh. Loh kenapa? Loh itu batik Sidoarjo loh. Mosok sampean menggunakan batik Sidoarjo, sementara Pamekasan itu batiknya bagus-bagus gitu. Saya cuma nggak kenal dengan Bupati Bangkalan, jadi tidak bisa ngomong. Tapi yang Sumeneb maupun yang Pamekasan sudah tidak menggunakan itu lagi. Jadi mereka sudah dalam tanda petik karena paham jadi malu menggunakan batik Sidoarjo. Meskipun orang Sidoarjo nggak ngerti kalau itu batiknya. Aneh kan? Wah aneh, luar biasa anehnya. Oke. Ya, jadi karakternya itu menggunakan motif Sidoarjoan, tapi warnanya warna pesisiran atau warna peranakan. Terus banyak ditemui di pesisir selatan sampai barat Madura. Sehingga nggak salah kalau orang di luar Sidoarjo dan Madura mengatakan bahwa itu adalah batik Sidoarjo, batik Madura. Yo karepmu muni Sidoarjo kan sama ya, batik Pekalongan konsumsi Sumatera. Ya, jadi dulu itu Pekalongan, Solo itu kan kalau ngirim ke Sumatera itu tidak akan ditemui batik motif seperti itu di Pekalongan maupun di Solo. Memang konsumsi untuk mereka sama seperti batik Storjoan ini tidak akan ditemui di Sidoarjo, ditemuinya di Madura. Itu luar biasa. Oke, ya, semoga bermanfaat. Jadi batik yang saya bawa ini supaya tahu namanya. Ini namanya Jinontro. Jinontro. Jinontro itu dermolen ya, atau biasanya kalau untuk tenun itu yang untuk ngiket benang. Ya. Jadi pusat ini, nah gini ya, ini Jinontro. Ini khas di Sidoarjo, jadi di tempat lain saya tidak menemukan Jinontro. Oke, itu yang perlu saya sampaikan. Di Jetis Jinontro, sebentar saya
Ya, ini batik itu sebetulnya liris ya. Cuma memang yang khas di sini adalah sebentar. Orang Sidoarjo menyebut serunen. Jadi motif seruni, bunga seruni itu pengaruh Chinese ya, serunen. Jadi ini cukup khas. Ini dari Sekardangan. Nah tadi yang saya sebutkan ada ungunya selalu. Ya, ceplok-ceploknya itu selalu muncul warna ungu. Ya. Nah ini selimar. Yang tadi apa saya bilang iris tempe, selimar tuh iris tempe ini ya. Jadi ini yang cuma ini kebalik ya, yang separuh ini dengan situ kebalik karena supaya bisa digunakan pagi sore tadi ya. Jadi yang situ benar, yang sini kebalik. Jadi kalau mau pakai yang ini harus dibalik ya gitu. Dan apa? Bukan pakaian dinas. Bukan Mas. Lu jerune sampean. Ya dibuka bisa ya. Ini sama serunen. Jadi karakter motif Sidoarjo itu serunen, tapi ini sudah tidak dianggap lagi sebagai batik peranakan ya. Jadi ini sudah Sidoarjo itu bunga seruni itu menjadi karakter ya. Oke. Ya. Ini Sidoarjo dengan motif sebetulnya ini motif mahkota raja, tapi ini sudah kualitas yang paling rendah, jadi kasar sekali ya. Tapi kalau coba diperhatikan, ini sebetulnya pengembangan dari Sidomukti iris tahu. Dia garis diagonal ini, terus ini ke sini. Nah ini jadi satu ya. Oke, nah karakternya apa sama Sidomukti, bedanya apa? Seharusnya itu ada lar, ada sayap, terus kemudian ada bunga. Ya, tapi ini menurut saya kreasinya orang Sidoarjo luar biasa ya. Di sini kemudian ada kembang tebu atau kembang bayem. Ini kecil-kecil. Oke. Nah, saya ingin tunjukkan ini. Bukan. Jadi karakter yang sampai sekarang tidak hilang adalah motif ini burungnya ya. Motifnya burung Sidoarjo itu koyok wonge kaku ya, jadi ndak luwes gitu loh ya. Kalau orang Solo, orang Jogja itu bikin itu luwes lentur gitu ya, ini ndak kaku sut gitu ya. Iya. Ya, ini kaku. Ya, jadi bukan sesuatu yang. Nah, ini Sidomukti sebetulnya awalnya. Tadi itu kalau ini saya besarkan, itu jadi mahkota raja. Ya, saya punya analisanya. Nanti kalau memang diperlukan diskusi tentang pengembangan motif-motif gitu, monggo, enggak apa-apa. Apa? Oh ini dah. Oh link. Enggak ada. Hanya katalog. Nah, ini kebalik. Ini yang khas. Ya. Jadi batik ini tuh namanya Fajar Menyingsing. Fajar Menyingsing itu berkembang mulai dari Indramayu, kemudian Garut, kemudian Sidoarjo sama Pamekasan. Tapi
di sini tuh ada sesuatu yang beda. Biasa di tempat lain 2 merak gabung, tapi kakinya cuma 2. Ini mereka berpisah. Terus ini polanya ini. Jadi fajar menyingsing itu suasana pagi hari, keceriaan. Jadi ini biasanya memang dipakai oleh remaja gitu ya, bukan orang tua. Sampai lu manten anyar ae wis ya. Ini cukup menarik karena apa? Tahun berapa ya saya itu dihubungi sama perajin dari batik. Mas, aku dapat pesanan fajar menyingsing Sidoarjo ya opo gitu ya. Ya saya cuma bilang, ya lu ngomaku. Tak duduhno gitu ya. Jadi unik ya. Saya itu bukan perajin, tapi saya punya koleksi. Jadi koleksi saya itu bukan masalah yang terbagus, yang termahal, bukan, tetapi lebih ke edukasi supaya itu ndak hilang. Ya, kira-kira gitu. Prof, kalau kriteria untuk ibadah bisa nggak? Ibadah yang apa, Mas? Gini, orang Jawa itu kan bukan masalah sholat dan ke gereja. Sebentar ya. Nah, ini batiknya Wak Nyonya tuh gini. Jadi ini mentahan, ini belum mateng, mentahan. Jadi ini serunen, buketan. Ini karakternya Wak Nyonya. Ini dibuat pada waktu almarhum Bu Hartono tuh masih SMP, Kenongo, jadi belum dewasa. Apa? Saya tidak menjual. Waktu kecil batik. Jadi orang-orang kepatian itu waktu mudanya ibunya itu. Jadi gini, pembatik itu tidak kerja di tempat, tapi ngambil bahannya, kemudian batiknya di rumah. Ya, jadi dulu itu banyak Kajeksan, Singopadu, Kepatian, Jiken, itu mereka ngambil. Nah, setelah nggak nutut, itu banyak juga orang-orang dari Tulungagung datang ke sini boro untuk buruh batik. Jadi kalau Bapak Ibu kan jetis, sangat jarang orang batik di sana. Di sana adalah hanya proses pewarnaan. Tapi sekarang pewarnaan bisa di mana saja. Kira-kira gitu. Ya. Ini Nah, ini tadi ini yang rawan ingge ya. Jadi garis-garis yang bergelombang ini rawan ingge. Ya, latarnya itu. Terus kemudian bunganya tetap serunen. Terus ini cocok. Nah, nanti kapan kalau ada waktu lagi mau diskusi tentang filosofi batik. Itu perlu sekali ya. Jadi cocok ini sebetulnya adalah pohon kehidupan, tapi diekspresikan dalam bentuk seperti itu. Jadi batik itu semuanya kalau kita telusuri, esensinya adalah selalu positif buat penggunanya. Nah, kalau kita paham filosofinya, kita pasti akan merasa srek menggunakannya, ya, daripada ya sekedar. Kalau saya jualan biasanya dengan orang asing, saat mereka tahu filosofinya mereka mau beli dan tidak nawar. Tapi kalau mereka tidak ngerti ya cuma di bongkar-bongkar gitu aja, sayang ya. Itu aja deh. Yang lain-lain tidak ada. Saya pikir ini sama aja. Matur nuwun, selamat siang.